Saudaraku, secara singkat saya akan menjabarkan latar belakang perikop dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ini. Jadi perikop ini terjadi setelah perjamuan terakhir, the Last Supper, dan ini bagian dari jam-jam terakhir kehidupan Yesus sebelum penangkapannya. Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, lebih spesifiknya ke Taman Getsemani, tempat ia biasa berdoa. Bila kita membaca dari Injil Lukas, saudara, Yesus digambarkan sangat tenang secara lahiriah, namun dia bergumul secara batinia. Ini adalah salah satu momen paling intim dan tragis, di mana di sisi kemanusiaan Yesus paling tampak ia takut, sangat tertekan, dan penuh duka cita, tetapi tetap memilih taat kepada kehendak Bapa. Bila saya mau menjabarkan makna teologis, Getsemani ini tempat penyerahan dan penderitaan, saudara. Bila kita menelaah katanya dalam bahasa Ibrani, ini berarti tempat pemerasan minyak. Minyak zaitun itu dihasilkan dengan cara diperas sampai keluar sari yang paling murni. Tempat ini adalah juga simbol penderitaan batin yang dalam, di mana Yesus juga diperas secara emosional dan rohani hingga keluar sari, yaitu ketaatannya yang paling murni. Saudara, Getsemani punya makna teologi sebagai lambang dari pergumulan terdalam dalam hidup manusia, tempat kita diuji antara kehendak kita atau kehendak Allah. Yesus memberi kita teladan bagaimana menyerahkan kehendak pribadi kita dalam ketaatan penuh. Kemudian juga ada simbol cawan, saudara. Ini adalah simbol penderitaan dan murka Allah. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Lukas 22 ayat 42. Bila dalam perjanjian lama, cawan adalah simbol murka Allah atas dosa. Mazmur 75 ayat 9, Yesaya 51 ayat 17, Yeremia 25 ayat 15. Cawan ini berisi hukuman ilahi atas dosa manusia yang akan diminum Yesus sepenuhnya di salib. Makanya dia berkata, ambil cawan ini. Karena dia harus meminum itu, saudara. Yesus tahu bahwa dengan meminum cawan itu, ia akan menjadi wakil bagi manusia yang berdosa, menanggung semua murka Allah. Ia tidak hanya menghadapi penderitaan fisik, tetapi penderitaan rohani ditinggalkan oleh Bapa karena menanggung semua dosa untuk sejenak. Matius 27 ayat 46. Dan tertidur dari kata-kata di sini ini punya lambang, artinya ketidakpekaan rohani. Mengapa engkau tidur? Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat 46. Saat Yesus sangat berduka, murid-muridnya justru tidur. Tidur di sini bukan hanya tidur secara fisik, tetapi justru juga mencerminkan ketidaksadaran rohani mereka, ketidakpekaan mereka terhadap keadaan rohani yang serius perlu didoakan dengan syafaat. Tertidur punya makna teologis atau lambang dari jiwa yang lelah, lalai, tidak berjaga-jaga. Murid tidak menyadari bahwa ini adalah momen peperangan rohani terbesar dan mereka melewatkannya. Yesus berduka cita karena mereka tidak menyadari pentingnya saat itu dan karena mereka akan segera terguncang imannya oleh pencobaan, tetapi mereka tidak berjaga dalam doa. Dan kita juga akan menemukan peluh seperti titik-titik darah. Ini simbol tekanan ekstrim, saudara. Bila di ayat 44 dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wow, ini gambaran medis dan spiritual. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai hematidrosis. Hematidrosis, yaitu apa? Itu saat seseorang berada di bawah tekanan luar biasa, saudara, sehingga pembuluh darahnya di bawah kulitnya pecah dan bercampur dengan keringat. Ini dah stres berat, saudara. Sedangkan secara teologis ini bermakna Yesus sedang menanggung beban dosa seluruh dunia. Dia merasakan penderitaan yang sebentar lagi real dia rasakan, rasa takut dan tekanan batin yang sangat ekstrim. Ini menunjukkan betapa besar harga penebusan dosa, bukan hanya di kayu salib tapi dimulai dari Getsemani.
Dan ada perkataan Yesus yang juga perlu kita maknai, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengulang ini 2 kali di ayat 40 dan ayat 46. Ini artinya sangat penting. Pencobaan di sini bukan hanya godaan moral, tetapi pencobaan iman seperti ketakutan, kebingungan, kekecewaan, dan pengkhianatan, saudara. Yesus tahu murid-murid akan terguncang, mengalami guncangan yang berat. Tanpa doa mereka tidak akan sanggup, tidak akan siap. Karena itu perlu kita melakukan doa, bukan hanya komunikasi, saudara, tapi inilah benteng pertahanan iman kita. Orang yang tidak berdoa mudah jatuh dalam keputusan yang keliru karena tidak peka akan suara Tuhan. Saudara, Getsemani adalah taman sunyi di mana kehendak kita manusia diuji terhadap kehendak Allah. Dan teladan Yesus, dia memilih taat walau takut, penuh tekanan. Dan dia menang bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kekuatan doanya yang tidak tertidur. Doa bukan tempat kita membuang rasa takut, no, tapi ini tempat kita ditransformasi olehnya. Yesus tidak menang di kayu salib dulu, tetapi dia lebih dulu menang di Getsemani. Dan ketakutan kita akan menjadi kekuatan jikalau kita membawanya ke hadapan Bapa dalam ketaatan.